Ibu Novita, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, ketua, wakil ketua, anggota yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Wamen yang tadi izin keluar, Pak Dirjen dan jajaran semuanya. Kalau masuk materi kali ini materi yang pertama tentang serapan. Tadi hampir sama Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri dan jajaran, kalau ini kan sudah bulan November gitu, sedangkan serapannya 60 sekian, sehingga masih ada 30 lebih yang belum terserap. Apakah kira-kira ini bisa maksimal terserap sesuai dengan target yang sudah ditargetkan gitu, atau bagaimana? Pasti harapannya Pak Dirjen dan jajaran ini pasti kan sudah lama nih Pak Menteri ya, bisa membantu Pak Menteri untuk semua program bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Kemudian tadi ada beberapa paket yang sudah terlelang. Paket sudah terlelang tapi serapannya rendah. Apa ini karena pembayarannya masih berjalan gitu, bertahap, atau bagaimana? Itu kira-kira. Tapi secara keseluruhan Pak Menteri dan jajaran, saya mendukung ya, semoga apa yang jadi target bisa tercapai. Dan harapannya ya tadi seperti yang teman sebelumnya sampaikan, Pak Menteri dan Pak Wamen ini kan baru masuk di Kementerian Perumahan ini. Kemudian punya target yang besar. Seperti tadi yang disampaikan, setiap tahun 3 juta rumah, sedangkan pasti banyak kendalanya, baik itu anggaran, kemudian mungkin penyediaan tanah yang harganya makin naik, dan macam-macam gitu. Jadi saya berharap ini ada di dalam Kementerian Perumahan ada sinergitas, dan pada saat akan rapat dengan kita pun, saya berharap jajaran Dirjen, kemudian Direktur, dan semua yang di belakangnya Pak Menteri bisa mensupport Pak Menteri dan Pak Wamen bagaimana rapat dengan Komisi 5 itu bisa berjalan dengan lancar. Harapannya saya begitu ya Pak Iwan ya, Pak. Ini kan Pak Iwan dan jajaran ini mungkin udah puluhan tahun. Sedangkan Pak Ara dan Pak Fahri ini politisi yang sudah jadi dewan lama tapi punya cita-cita yang besar, dan saya berharap ini bisa berjalan beriringan dan bisa mencapai target baik eksternal maupun internal gitu. Jadi contohnya aja pada saat rapat dengan kita, saya berharap Pak Dirjen dan jajaran kasih materi yang secara keseluruhan. Kemudian mungkin ada buku banyak ini lampiran, tapi apa yang harus disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Wamen juga disampaikan sehingga tidak terjadi miss. Kemudian capaian itu, saya berharap capaiannya bisa maksimal. Kemudian temuan BPK Pak Menteri dan jajaran, tadi ada beberapa, dan langkah-langkahnya semoga bisa segera selesai sehingga temuan BPK ini tidak menjadi pidana atau temuan yang berakibat berbahaya. Kemudian khusus kepada Pak Menteri ini Pak Ara, cita-citanya sangat kita dukung karena Indonesia ini kan penduduknya besar, kemudian banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah itu membutuhkan support dari pemerintah. Pak Menteri, Pak Presiden dan jajaran punya cita-cita membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan pasti kendalanya banyak. Saya ingin tanya, 1 tahun targetnya 3 juta. Ada nggak hitungan keseluruhan sebetulnya kebutuhan se-Indonesia itu berapa itu kira-kira? Karena target 3 juta itu kan banyak, berat. Kemudian tadi di halaman 6 pun saya lihat, di halaman 6 nih, Satuan Tugas Perumahan, ini 3 juta per tahun dimulai 2025 dengan rincian 1 juta di kota dan 2 juta di desa. Ini konsepnya kayak gimana? Ini sih
sekilasan aja saya ingin tanya. Kemudian secara keseluruhan aja lah pokoknya pribadi saya mendukung semoga ini berjalan dengan lancar dan kita bisa saling mendukung bagaimana ini bisa tercapai. Kemudian menindaklanjuti tentang BSPS atau rumah swadaya. Bantuan stimulan perumahan swadaya itu BSPS yang biasa kalau kita sebut adalah bedah rumah. Umum masyarakat taunya bedah rumah atau bantuan sebesar kalau yang di Jawa nggak tahu ya di daerah itu 20 juta. Itu adalah program yang primadona untuk masyarakat. Salah satu program yang mendukung saya bisa terpilih kembali menjadi DPR RI 3 kali. Ini ya saya terima kasih kepada kementerian. Betul. Saya 3 periode di Komisi 5. Kemudian Kementerian PU itu adalah penyumbang terbesar bagaimana masyarakat di desa itu berkomitmen memilih saya, terjaga. Salah satunya adalah di perumahan, yaitu program bedah rumah. Maka dari itu setiap tahun kita berharap program bedah rumah itu ya mungkin sama dengan programnya Pak Ara untuk masyarakat. Itu bisa makin meningkat karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan ini gitu. Jadi tentang bedah rumah tolong bisa terus bisa bertambah dan persyaratannya juga agak perlu disederhanakan. Contohnya nih ada contoh. Bedah rumah besarnya 20 juta diperuntukkan kepada rumah yang lantainya belum plester ya. Harus tanah gitu. Sedangkan rumah yang rusak itu mungkin enggak cuman karena tidak punya tanahnya belum lantai gitu. Ada yang sudah berlantai tapi rumahnya rusak. Karena peraturan itu sehingga kita tidak bisa membantu masyarakat. Oh ini Bu tidak memenuhi syarat karena lantainya sudah ada tehelnya gitu. Padahal rumahnya udah nggak layak. Jadi mohon ada persyaratan-persyaratan yang disederhanakan ini kepada Pak Dirjen dan jajaran melalui Pak Menteri. Salah satunya itu. Jadi nanti mungkin di pendalaman dengan Pak Dirjen kita akan menyampaikan semuanya, tapi secara makro saya sejujur-jujurnya ini minta tolong kepada Pak Dirjen dan semua jajarannya untuk menyampaikan semua program yang ada di dalam kepada Pak Menteri. Sehingga pada saat rapat berjalan dengan lancar. Dan insya Allah kita mendukung semoga target yang dicapai bisa terlaksana dan terima kasih juga pada Pak Menteri karena baru jadi menteri udah menyumbangkan tanahnya 2,5 hektar ya Pak Menteri ya. Semoga kalau tanahnya lebih banyak lagi bisa disumbangkan lagi. Mungkin di Indonesia banyak ya, senang sekali. Apalagi kalau banyak yang bantu-bantu pemerintah memberikan tanahnya karena saking banyaknya tanah bisa diberikan kepada masyarakat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nopi. Ya kita tunggulah nanti Bu Nopi ya kinerja Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. 3 juta dibagi 360, saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah rumah. Selamat melaksanakan tugas Pak Menteri.